Nah, kebetulan kemarin itu admin melakukan kuesioner di saluran WhatsApp, dan ternyata lumayan banyak yang ingin dibuatin materi terkait tentang bagaimana caranya melamar kerja melalui email gitu. Nah, mungkin pada video pertama admin di komunitas Mana Kerja Indonesia ini, uh, itulah yang akan dibahas pada video ini. Cuman sebelumnya admin bakalan kenalan dulu, jadi nanti di video-video selanjutnya nggak perlu kenalan lagi. Jadi perkenalin, nama saya Alvin, saya merupakan admin sekaligus pendiri dari manakerja.com. Nah, jadi udah kenal ya, mungkin ada juga yang udah kenal dengan saya. Oke, mungkin seperti janji-janji admin sebelumnya, admin bakalan membuatkan satu video dalam satu minggu, satu video untuk membahas tentang pekerjaan. Cuman ini lagi dicoba disesuaikan jadwalnya. Kebetulan kan admin juga kan kerja gitu ya. Ada kerja, kemudian ada juga kuliah, jadi waktunya juga lumayan terbatas. Cuman nggak apa-apa, nanti akan admin coba sempatkan untuk membuat konten materi yang sekiranya bermanfaat untuk teman-teman. Jadi teman-teman itu harus semangat, kemudian tetap harus mencoba terus-menerus sampai teman-teman mendapatkan tempat pekerjaan yang layak untuk teman-teman bekerja. Itulah kurang lebih ya. Untuk teman-teman yang masih di tahap lamar sana, lamar sini, tapi masih belum tembus, itu harus tetap berusaha, karena tanpa usaha kita nggak mungkin akan bisa menjadi orang yang sukses. Jadi pada video kali ini Anda akan mencoba membuatkan satu video ya, dimana tentang cara melamar lowongan kerja melalui email. Sebelumnya teman-teman di situ harus menyiapkan email ya. Kalau menggunakan smartphone itu menggunakan Gmail seperti itu. Nah, tunggu sebentar. Admin di sini bakalan rekam komputer admin dulu ya. Oke, teman-teman yang harus disiapkan adalah sebuah email. Kalau misalnya teman-teman menggunakan HP ataupun menggunakan tablet gitu ya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya Gmail atau alamat atau email bawaan dari HP teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai iOS, itu ada namanya aplikasi email ya di iOS itu, baik dari iPhone, kemudian Mac ataupun iPad, itu semuanya ada. Kemudian langkah yang pertama teman-teman adalah membuat email, menyiapkan email. Gini aja ya, saya anggap teman-teman sudah punya email, jadi kita nggak perlu bikin tutorial bikin emailnya. Itu teman-teman bisa lah cari-cari di YouTube bagaimana caranya membuat alamat email gitu ya. Oke, admin anggap teman-teman sudah punya email, kemudian teman-teman silakan login di Gmail. Kalau di lewat komputer itu tinggal akses saja mail.google.com. Kemudian teman-teman harus menyiapkan berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya itu yaitu surat lamaran kerja, yang paling penting ya, surat lamaran kerja, CV, kemudian surat pengalaman kerja. Ini kalau untuk teman-teman yang sudah bekerja, itu wajib banget melampirkan surat pengalaman kerja sebagai bukti kalau teman-teman itu sudah pernah bekerja. Kemudian ada transkrip nilai, kemudian scan ijazah, scan KTP, dan foto pas foto 3x4 atau 4x6 seperti itu. Cuman kalau di email kan nggak bisa ya namanya untuk melakukan attachment foto ukuran tertentu. Jadi teman-teman bisa kasih aja satu foto gitu dalam bentuk PDF. Kemudian teman-teman juga bisa menyiapkan SKCK, kemudian di scan ya sudah dalam bentuk PDF. Kemudian dan berkas-berkas pendukung, kalau teman-teman misalnya punya sertifikat pengalaman kerja atau sertifikat pengalaman kerja ya, sertifikat menggunakan Microsoft Office, sertifikat profesi misalnya keahlian dalam bidang komputer, dalam maintenance komputer, atau punya sertifikasi SEO, atau teman-teman punya sertifikasi barista dan sebagainya, itu ketika
melamar sesuai dengan bidangnya itu wajib banget teman-teman lampirkan, karena itu menjadi nilai tambah untuk di mata HRD. Jadi teman-teman ketika memiliki sertifikat itu, dan juga teman-teman apalagi teman-teman juga sudah pengalaman kerja gitu ya, punya pengalaman kerja, itu benar-benar menjadi nilai plus di mata HRD gitu. Oke, langkah yang pertama teman-teman akses ya di email.google.com. Teman-teman itu akses, kemudian klik tulis atau buat email. Nah, di sini ini ya, saya besarin sebentar. Penerima ini adalah penerima email teman-teman. Di sini saya akan anggap penerimanya ini ibaratnya email HRD ya, ibarat aja, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Misalnya emailnya HRD, kepadanya itu ditujukan ke email HRD. Kemudian teman-teman harus wajib menuliskan subjek. Nah, ini banyak banget teman-teman yang nggak kirim subjek, nggak tulis apa-apa. Padahal dalam filtering email pelamar kerja, HRD itu biasanya melakukan filtering berdasarkan kata ataupun kalimat tertentu. Misalnya misalnya ini lagi buka lowongan sebagai admin ya. Lamaran kerja admin, seperti ini teman-teman harus memberikan subjek yang jelas. Lamaran kerja admin, kemudian nama teman-teman misalnya Alvin. Cukup sepertinya, sebenarnya udah cukup gitu ya. Kemudian ini yang besar ini itu namanya body email ya teman-teman. Jadi body email itu wajib banget teman-teman isi supaya nggak kosong, karena kalau kosong itu nanti masuknya ke spam. Sedangkan kalau sudah masuk ke spam itu biasanya nggak bakalan tuh dibuka sama HRD, karena ya udah spam, berarti isinya udah spam gitu. Di body ini teman-teman nggak perlu panjang-panjang banget sih sebenarnya, cukup seperti ini aja. Saya akan coba bikinin ya. Kita harus memberikan etika yang baik saat mengirim email juga teman-teman. Yang terhormat HRD bla 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 gitu ya. Dianggap namanya PT XXX ya teman-teman. Berdasarkan berdasarkan informasi yang saya dapatkan melalui apa, teman-teman juga kasih tahu, misalnya Instagram, bahwa PT XXX sedang membuka lowongan kerja pada posisi apa, misalnya admin gitu. Kemudian teman-teman jelaskan kenapa kok kamu mau ngelamar di situ, apa tujuan kamu kirim email. Akhirnya kita jelaskan, dengan hal itu saya bermaksud melamar kerja pada posisi tersebut sesuai dengan pengalaman saya dan bidang saya. Kalau teman-teman yang menyukai admin ini, jadi HRD tahu, oh ternyata dia udah pernah nih, berarti orang ini udah pernah kerja dan ini bidangnya, jadi kemungkinan meng-hire itu jadi nilai plus gitu ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman itu fresh graduate gimana min? Bisa, kita tetap di sini. Dengan hal itu saya bermaksud melamar kerja pada posisi tersebut dan ini mengikuti proses rekrutmen dan proses seleksi seperti ini. Berikut adalah biodata singkat saya ya. Jadi kalau teman-teman fresh graduate boleh kayak gini. Nah,
Ataupun dengan hal itu saya bermaksud melamar pada posisi tersebut kalau memang teman-teman seorang yang berpengalaman atau punya pengalaman. Karena kata-kata di sini diubah aja. Karena ini karena bla 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 gitu. Karena sesuai dengan pengalaman saya dan juga bidang saya gitu. Kalau misalnya fresh graduate bisa seperti ini. Karena kalau fresh graduate pada posisi tersebut dan siap mengikuti proses rekrutmen dan proses seleksi di perusahaan. Sebenarnya seleksi pada posisi ini. Berikut adalah bioditas singkat saya. Ini untuk fresh graduate ya. Kalau untuk isinya sama aja sih sebenarnya. Sama domisili, usia juga boleh teman-teman kasih tahu ya kalau di email. Alamat email, lulusan dulu, kemudian domisili ya teman-teman. Pengalaman kerja, kalau teman-teman sudah punya pengalaman kerja di sini harus diisi, kalau nggak bisa. Ini anggap pengalaman deh ya. Ini ya. Kemudian apalagi? Pastikan teman-teman mencantumkan kontaknya, misalnya email, nomor WhatsApp. Tuh, udah cukup sih ini aja. Lagi sini sama, nanti teman-teman tinggal rapihin. Kalau di HP bisa rapi. Ini misalnya namanya sebentar. Namanya misal Alvin, domisilinya di mana? Bandar Lampung. Usianya berapa? Misalnya 21. Kemudian lulusan apa? Misalnya lulusan S1 atau S1 bisnis. Ya, kemudian domisilinya di mana? Kota Bandar Lampung. Untuk alamat itu nggak perlu namanya detail ya, bahaya kita ngasih alamat sedetail itu. Cukup kasih patokan aja, bisa Kota Bandar Lampung ataupun di Lampung Selatan gitu. Kemudian pengalaman kerjanya apa, misalnya pernah jadi staff di PT XXX gitu juga boleh teman-teman. Untuk alamat email, isikan alamat email kamu, misalnya di sini alamat email yang dipakai ya di Gmail. Kemudian masukin nomor WhatsApp. Kalau sudah seperti ini contoh untuk yang pengalaman kerja. Kalau nggak punya pengalaman kerja, tulisan pengalaman kerja ini sebentar, itu nanti. Kalau nggak punya pengalaman kerja, ini jangan dihapus gitu. Seperti ini ya. Kalau punya pengalaman kerja dikasih supaya HRD itu tahu. Kemudian di bagian penutup, terlampir juga surat lamaran, CV, transkrip nilai, scan ijazah, KCK, dan dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan. 4.000. Besar harapan saya oke, seperti ini. Kemudian ini untuk contoh aja teman-teman. Nah, ini kasih kalimat penutup. Kita juga harus ngasih tahu, oh di email ini tuh ada loh lampiran lain gitu. Jadi HRD itu tahu kalau kita itu bukan cuma kirim-kirim email doang gitu. Oke, kita bahas lagi. Yang pertama, tujuan. Di sini tujuannya ke sini ya. Kemudian subjek yaitu lamaran kerja, admin Alvin. Lamaran kerja pastikan ada nama kamu juga. Kemudian body email yang benar-benar wajib. Subjek, kemudian body email itu sangat-sangat wajib untuk diisi supaya HRD itu tuh tahu kalau kamu itu lamar kerja di posisi tersebut gitu.
Yang terhormat, singkat aja YTH, HRDPT, XXX. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan melalui Instagram bahwa PT XXX sedang membuka lowongan kerja pada posisi admin. Dengan hal itu, saya bermaksud melamar kerja pada posisi tersebut dan siap mengikuti proses rekrutmen dan proses seleksi posisi itu. Berikut adalah biodata singkat saya. Ini kalau yang fresh graduate kata-katanya. Kalau misalnya sudah berpengalaman bisa diganti bermaksud melamar kerja pada posisi tersebut dikarenakan sesuai dengan pengalaman dan juga bidang yang saya kuasai atau yang saya miliki. Kemudian untuk kata soalnya itu sama ya teman-teman. Kemudian nama di sini dan sebagainya ini kalau misalnya punya pengalaman wajib dicantumkan supaya HRD itu tahu. Kemudian kalau nggak punya tinggal dihapus saja ya. Kemudian di kalimat penutup terlampir juga surah ditulis juga teman-teman supaya HRD itu tahu. Terlampir juga surat lamaran kerja, CV, transkrip nilai, scan ijazah, SKCK, dan dokumen pendukung lainnya sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu. Besar harapan saya dapat bergabung di perusahaan XXX. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Salam hormat, nama kamu. Kemudian jangan lupa filenya itu dilampirin. Kalau nggak ya percuma juga gitu ya. Untuk insertnya itu ada di sini. Kita pilih ya di sini, teman-teman cari aja lah filenya. Kalau di smartphone nanti diarahin ke file. Bentuknya PDF. Jadi semua file itu jadikan satu PDF supaya nggak banyak buka-buka file. HRD itu nggak mau ribet sebenarnya. Cukup kalau memang teman-teman itu punya berkas-berkas yang pendukung, CV, lamaran, dan sebagainya itu cukup dijadikan satu PDF. Kalau misalnya nggak tahu atau PDF-nya itu banyak, teman-teman di Merget aja, ketik aja di Google Merget PDF, nanti upload PDF yang mau digabungkan jadi satu. Itu kemudian kalau sudah, ini ibaratnya saya akan lampirkan ijazahnya ya, CV aja deh, karena nah ya, basing ya. Ini misal CV saya nih, kita kirim aja. Nah, kalau dilampirin, ini seharusnya CV plus dokumen-dokumen pendukung lainnya ya teman-teman, bukan cuma CV gitu. Dan kalau sudah, pastikan subjek terisi, tujuannya sudah terisi, body email sudah terisi, file lampirannya juga sudah terisi, baru diklik kirim gitu teman-teman. Gitu, sudah. Setelah itu tinggal tunggu aja. Kalau memang itu rezekinya teman-teman, pasti di antara 1 sampai 7 hari itu teman-teman dapat panggilan, atau 1 sampai 30 hari itu teman-teman pasti udah dapat panggilan. Tapi kalau emang belum rezeki ya berusaha lagi cari di tempat-tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya ada lowongan kerja itu apply. Kalau ada posisi yang kosong, dapat info loker, play, pastikan teman-teman play di lowongan kerja yang benar-benar bukan tipe-tipe gitu, karena banyak banget sekarang modus-modus penipuan online bermoduskan info lowongan kerja palsu ya. Kalau teman-teman misalnya saat lamar kerja di sebuah lowongan, terus teman-teman dapat panggilan, kemudian ketika dibuka file panggilannya itu ada suruh bayar uang, transport, dan sebagainya, itu udah abaikan saja, itu udah pasti penipuan. Jadi kita sebagai pekerja, calon pekerja, job seeker, kemudian pencari kerja lah ya, kita harus juga smart, kita juga harus pinter hasil lowongan kerja yang asli. Kita harus hindarin lowongan kerja yang palsu gitu. Nggak semua di Instagram itu lowongan kerjanya asli-asli, jadi teman-teman wajib waspada dan harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian saat melakukan pelamaran kerja. Jadi itu caranya ketika kita melamar melalui email ya teman-teman. Jadi kedepannya tolong banget teman-teman saat melakukan lamaran kerja itu ya jangan kirim filenya doang. Kebetulan kemarin sempat admin tuh dipercaya untuk melakukan rekrutmen seleksi berkas. Nah itu ternyata teman-teman yang ngirim itu banyak, tapi nggak ada subjeknya, nggak ada bodinya, jadi cuman kirim file doang, PDF-an gitu doang, pun nggak ada
bahasa apa-apanya, nggak ada basa-basinya, ya cuman kirim email aja kemudian kirim CV. Itu kan salah, karena kita selaku pelamar pun mesti harus kasih tahu kita itu kirim email itu ngapain gitu. Jadi HRD juga selaku rekruter itu bisa ngeliat, oh ini mau ngelamar di posisi ini mau ngelamar di posisi itu gitu. Jadi ibaratnya tahu tujuannya gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Udah berapa menit ini? Mungkin ada 10-20 menit di video kali ini, tapi nggak apa-apa lah, nanti kedepannya mungkin admin durasinya kurangin lagi ya biar nggak capek ngeliatnya. Sebelumnya makasih teman-teman, jangan lupa ya tetap pantengin Instagram Mana Kerja dan Loker BDL.com supaya teman-teman bisa melihat lowongan kerja yang selalu akurat. Karena di komunitas Mana Kerja Indonesia itu kami melakukan upload lowongan kerja itu pasti kita verifikasi dulu keasliannya dan sumbernya itu dari mana. Jangan lupa juga subscribe channel ini karena kita kedepannya bakal saling tanya jawab juga, mungkin nanti di channel YouTube ya, biar enak teman-teman bisa enak lah. Nanti kita akan coba membuat komunitas kita itu menjadi tempat yang mudah diakses oleh teman-teman yang lagi cari kerja. Oke, demikian aja dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh ditanyain di kolom komentar atau di room WhatsApp ya.